Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Scorpio? Ada energi yang malu-malu deketin kamu. Gak tahu nih kenapa kamu malu-malu atau dia yang malu-malu deketin kamu. Terus ada energi yang lagi nggak mau makan, lagi nahan lapar atau lagi diet. Terus ada yang lagi mencoba untuk menyamankan frekuensimu di sini. Ada yang ikut-ikutan lagi di sini. Ada yang coba-coba deketin kamu kayak apa ya? Dia ada kartu yang nyempil ya. Ini ada kartu yang tiba-tiba dia maksa banget sama kamu, pengen deket walaupun beda frekuensi, walaupun beda status, walaupun misalnya kayak beda negara atau pokoknya banyak perbedaan. Nah, tapi dia maksain masuk. Dia maksain masuk ke kartu aku yang kesini ya. Ini ada seseorang, ciri-cirinya orangnya cantik ya. Kalau untuk wanita, kalau untuk laki-laki dia tampan, baik hati ya, tapi mungkin malu-malu ya. Di belakang kalian dia itu naruh apa ya, naruh cinta yang banyak banget sampai dia tuh kayak yang sembunyi-sembunyi, takut kalian tuh tahu kalau dia itu suka ataupun cinta sama kamu ya. Ada energi malu-malu, tiba-tiba redup aja gitu ya. Ada yang udah nggak diperhatiin juga nih sama pasangannya. Ada di sini energi yang the judgment, saatnya perubahan datang, saatnya berganti bendera. Tadi bendera yang sedih menjadi bendera yang penuh dengan kebahagiaannya. Nah, saatnya guys bergerak. Saatnya bergerak gitu, kayak misalnya saatnya bergerak dalam artian berdiri di atas kakimu sendiri di sini ya. Jangan ingin dibantu guys ya. Harus bisa membantu dirimu sendiri karena di sini saatnya mengeluarkan daya ciptamu, kreativitasmu, kemampuanmu ya. Harus berunjuk gigi. Apa sih sebetulnya ini yang harus dilakukan, Kak? Keluarkan siapa dirimu yang sebenarnya ya. Jangan dipendam nih, punya bakat misalnya di musik, jadilah seorang pemusik. Dari apa aja, dari main gitar ke dari apa gitu ya, hobimu salurkan. Kakak aku suka bikin baju nih, udah lama nih aku lupa lagi nih, aku bisa loh bikin pola. Oke, tekunin gitu. Kadang-kadang orang Indonesia itu ya, termasuk saya sendiri ya, karena terlalu banyak kemampuan, kadang jadi bingung saya itu di mana jalurnya gitu ya. Harus pilih satu yang kayak gini. Aku tuh misalnya kayak aku ya, aku dari kecil aku suka ngeramal, ngobatin orang gitu ya, aku dari kecil ya. Nah ternyata udah gedenya jadi begini ya, mau kuliah ke, mau sekolah di mana ke, mau kerja di mana ke, ujung-ujungnya tuh aku jadi begini, jadi baca-baca tentang energi orang ya kan. Alhamdulillah juga YouTube ngasih kebijakan buat kreator di sini ya, yang punya kelebihan dalam bidang begini tuh ada jalannya kayak gitu. Aku satu tujuan aja ini, asalnya aku kesana kesini ya, itulah ya inilah, ya udahlah fokus aja ini satu, terus usaha yang lain cukup satu atau dua usaha gitu yang dikit-dikit aja tapi menghasilkan, yang sederhana tapi jelas gitu ya. Nanti aku juga sih sebetulnya mau coba untuk tawarin kalian ini apa namanya tuh, kristal-kristal gitu, gelang-gelang cinta gitu. Cuman aku belum bisa milih yang mana yang pas buat kamu. Gimana ya? Harus yang benar-benar sekarakternya sama aku gitu gelangnya. Ya. Ada di sini rasa ingin berjuang, ya. Rasa ingin melebihi sesuatu yang udah itu aja, kayak Kak aku tuh capek gitu, kerjaan ini tuh gede gitu, tenaga habis gitu ya, pikiran habis, tapi masih belum bisa maksimal gitu usahanya. Nanti juga ada tuh ya, ada nih, ada yang mencoba ini lebih ke potensi kinerja kamu ya. Ada yang udah nggak mau di bidang yang lagi kalian jabanin sekarang, kelihatannya cukup melelahkan dan kalian mau hijrah, mau ganti kerjaan kayaknya ya. Ada yang lagi sedih, capek, depresi, banyak berpikir ya. Banyak berpikir, kenapa sih sampai kok kayak gini?
ingin memperjuangkan seseorang di sini yang mungkin ada di sini ya, ada energi yang kayaknya kalian udah suka banget, udah sayang banget orang tua kalian atau salah satu di antara orang tuamu ini nggak ada yang suka, nggak setuju kayak gitu. Ada dua energi itu ya, dua kartu yang terbuka. Ya kan? Ada dua kartu ya. Yang satunya itu kurang lebih 30%, yang satunya lagi 70% di sini ya. Oh, bagi dua deh. Artinya di sini kalian lagi memikirkan dua orang. Pantesan aja nggak bisa tidur karena kalian harus memilih di antara keduanya atau seseorang di luar sana. Pacarmu atau pasanganmu di sini lagi memikirkan dua orang. Yang mana nih, kalian atau dia? Siapa yang mau dikorbanin? Kayak gitu ya. Siapa yang mau dibalikin ke orang tuanya? Balikin aja aku ke orang tua aku. Kayak gitu. Ya ampun. Ya udah Scorpio, jangan terlalu sedih. Kalian mah kalau sedih-sedihan aduh susah deh ntar. Gak bisa kerja. Kalau kalian harus tetap happy ya. Sudah serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa ya. Jodohmu itu udah tertulis ya di Lauh Mahfud. Sekarang hanya kita mah sebagai manusia hanya berusaha yang terbaik. Nih, misalnya kamu tuh udah bener-bener banget sama nih cewek ya. Kamu udah bener-bener sama cowok itu ya. Tapi ternyata hasilnya belum kelihatan. Belum ada restu dari kedua belah pihak. Kalian belum mencoba untuk move on juga dari para mantan-mantan kamu, nggak apa-apa ya. Jalanin aja dulu ya. Jangan terlalu serius. Keseriusan itu juga boleh, tapi seriusnya itu ya dibawa enjoy aja. Jangan sampai jadi overthinking itu menyebabkan kalian itu di sini nanti mudah tersinggung energinya. Karena kalian tuh kalau urusan cinta aku udah bilang energinya aku aja energi cinta, energi penuh dengan kasih sayang. Kalian kalau misalnya kecewa lama banget tuh kan. Ya. Aduh, udah aja lah ya. Di sini sehebat apapun kalian ya, sekuat apapun kalian, tetap kalian harus minta doa restu dari keluarga masing-masing ya. Jangan mudah kayak patah hati, jangan mudah takut melangkah, belum apa-apa sayang ya. Jangan terlalu jauh juga kita berpikir terlalu cepat gitu, jauh ke dimensi lain. Kita masih ada di dimensi 4, dimensi 5, jangan jauh-jauh ke dimensi 7 ya. Step by step aja. Ya, boleh mencintai seseorang, boleh di sini ya, tapi harus seimbang antara kerjaan, antara keluargamu, antara temanmu di sini ya. Oke, ada yang suka ngegangguin kamu, ngegodain kamu di sini ya. Mungkin ada beberapa orang yang apa sih namanya ya? Dari lingkungan orang-orang yang mungkin suka keluar malam gitu ya. Suka yang happy-happy, poya-poya, ngedeketin kamu, ngegodain kamu, ngajakin kamu keluar gitu. Jadi balik itu pasti uang di kantong kamu habis. Ya namanya juga kita bergaul ya, harus siap keuangan, siap lahir, siap batin. Yang penting kita sehat gitu. Nah apapun juga kalau memangnya berlebihan itu nggak baik guys. Ya boleh kita nolongin orang ya, boleh, nggak ada yang ngelarang kita mau menolong orang, tapi kita harus tahu juga kapasitasnya kamu itu cukup nggak buat nolongin dia gitu. Jangan sampai melebihi kemampuan kamu. Kamu masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, kayak kebutuhan keluargamu, kebutuhan kamu sendiri. Jangan sampai lupa dengan kebutuhan kamu sendiri. Belum tentu juga orang yang udah benar-benar kamu usahain gitu ya, udah kamu usahain tapi enggak itu apa namanya, enggak semaksimal kamu waktu ngusahain dia kayak gitu ya. Emang sih nggak apa-apa, namanya kita ikhlas, kita berbagi, menolong ya. Jangan inget-ingetin apa yang udah kita berikan gitu, tapi di dalam diri kita ada manusianya ya, roh spiritnya ya. Walaupun ada yang di sini yang punya roh spirit yang kadang-kadang kalau nolongin orang nolong aja gitu ya, udahnya tuh berpikir aduh ya ampun gua habis uang gua gimana nih. Nah itu kan manusianya mengatakan aku gimana gitu. Nah kalian juga harus seimbang. Ini ada angka 22 ya tiba-tiba ya, bekas ngitung tadi nulisin tanggal lahirnya pasangan seseorang di sini yang jumlahnya 22.
mungkin di sini ada yang twin flame di sini. Kalian sakit, dia sakit. Kalian sedih, dia sedih di situ. Kalian pergi jauh banget, ingat lagi dia juga sama, semakin jauh dia pergi sama siapapun yang diingat cuman kamu. Situ ada di antaranya, di sini ada energi twin flame ya. Ini adanya kayaknya ini yang single, ini yang couple deh. Nanti aku buka yang couple. Ini kayaknya untuk yang single ini energinya nih. Ya tuh kan, baru aja disebutin teman-teman pada ngajakin keluar malam, ngajakin jalan gitu. Nah, ini ada yang coba ngedeketin kamu juga, hati-hati ya. Kalian mesti sabar kalau misalnya lagi cari jodoh ya. Orang lama, orang baru sama aja sih. Yang penting bertanggung jawab lah ya. Bisa sayang sama keluargamu, bisa sayang sama kamu ya. Yang seiman juga, yang dianya juga bisa ngebahagiain kamu, yang dianya bisa menghargain kamu gitu ya. Memperjuangkan kamu, sama-sama berjuang dalam suka dan duka ya. Di sini ada feminim yang lagi sedih ya, mengharapkan sesuatu perubahan dari pasangannya yang masih kekanak-kanakan di sini ya. Ya gitu kan. Nah, kalau diomongin nggak mau nerima. Ini ada ya pacarmu ini yang kalau diomongin suka ngejawab yang bikin sakit. Nancep kata-katanya guys. Ya ampun, nih lihat ya, ada the sword-nya ya. Page of Swords. Dia itu orangnya nggak mau diomongin sama kamu, sedangkan kamunya udah ngerasa aku harus ngomong nih. Pasangan akunya yang di sini mudah marah, mudah kesinggung, gimana nih gitu ya solusinya ya. Pantasan kalian ini overthinking banget, nggak bisa tidur karena capek, stres. Pasangannya nggak bisa dibawa kompromi di sini. Ya, di sini juga kalian lagi berdealing sama satu orang lagi nih, cukup dewasa nih. Jadi berarti emang ada dua pilihan ya, antara yang dewasa di bawah umur kamu atau di atas kamu nih di sini ya. Nah, kalian ingin bangkit, coba memilih siapa di antara keduanya. Soalnya dua-duanya masih benar-benar sayang banget sama kamu. Ataupun kamu lagi sayang sama dua orang di sini ya. Yang salah satunya itu cukup bermaterial ya. Yang satunya lagi cukup punya materi buat membahagiain kamu. Nah, salah satu di antaranya juga disetujui sama orang tua. Ini bingung yang mana nih ya. Kalian harus memilih salah satu di antara dia itu ya. Nah gitu, ini ada seseorang juga, energi seseorang yang malu-malu ingin mengungkapkan perasaannya. Kenapa ingin mengungkapkan perasaannya? Mungkin udah lama ya, udah bersama dengan kalian belum tahu ya isi hatinya seperti apa. Ataupun kalian sedang menunggu kejelasan hubunganmu dengan seseorang yang sedang berdealing dengan kamu di sini ya. Pokoknya mudah-mudahan ada kebahagiaan di antara kalian berdua. Jangan sampai overthinking, serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan terlalu mengambil keputusan yang cepat-cepat gitu ya. Boleh kita punya pasangan, tapi kita jangan terlalu mencintai ya, nanti endingnya nggak baik, endingnya sakit. Sederhana aja dalam segala hal. Ada waktunya ketemu ya ketemu, ada waktunya nanti kalian bisa bersama gitu, ada waktunya kalian bisa konsentrasi ke kerjaan juga. Cari pasangan yang benar-benar bisa ngerti keadaan kamu, yang ngehargain kamu ya, yang lembut banget gitu, karena kamu juga orang yang lembut. Jangan sampai ketemu sama orang yang kasar, suka bikin sakit hati, yang ngomongnya kemana aja, nggak pernah yang nggak pernah ngatur omongan yang sejeplaknya gitu ya, yang tajam banget. Hati-hati juga guys, hati kamu itu ya memang buatan Allah, bukan buatan Cina. Kalau buatan Cina atau buatan Amerika mungkin udah terpecah belah gitu ya, kan bukan elektronik. Hati itu kan bentuknya kolbu itu mudah pudar ya. Jadi hati-hati juga kalau untuk urusan memilih pasangan ya. Jangan masukin ke hati, nanti hati kalian sakit gitu. Nanti terlalu sakit, nanti ke jiwa, ke pikiran, nanti enggak bahagia. Pokoknya yang penting kalian punya pacar ya, calon pasangan kamu ya. Dari sekarang jangan sampai kelebihan kapasitas ya. Itu aja sih yang penting. Biar kalian kalau punya pacar juga ngapain kalau kaliannya sakit atuh ya. Yang penting mah sehat lahir, sehat batin. Kalau ada apa-apa curhat, nanti ada kan nomor telepon kakak, nomor WA-nya udah ada. Misalnya kakak, aku nama pacar aku ini, maksudnya gimana nih ya. Lanjut gak nih tentang kebahagiaan ke depan, jodoh enggak nih, indikasi doang ya. Ini ceritanya bagus enggak kalau diterusin, kalau nggak diterusin gimana kak, nih gimana, aku kuat enggak, nah kayak gitu ya.
Ini untuk yang couple, kayaknya udah masuk ke yang udah couple, udah kuat kayaknya ya, sudah mantap di salah satu energi masing-masing, dan kayaknya udah memilih salah satu di antara kalian ini udah ada yang nikah ini. Nah, ini untuk yang couple ya, apa yang harus dipersiapkan ya. Oke, bagus, kalian setia ya di sini ya, tidak mau pilih-pilih. Nah, terus kalian udah ngerasa bahagia dengan kondisi apapun, sudah menerima baik badan buruknya pasanganmu di sini ya. Yang couple ini ada yang lagi sendiri, satu rumah nih berdua, tapi masing-masing nih. Kenapa? Ya, pesannya singkat-singkat aja. Kalian ini masih dalam tahap kalian pacar kalian dalam tahap kalian masih dalam rasa kasih sayang. Oh my god, siapa ini? Ada yang udah bercerai ini. Ini siapa yang udah bercerai gitu. Kayaknya di sini energinya kakak, aku pengen bercerai deh. Kenapa sih? Ada apa sih? Kenapa ini ada yang couple di sini pengen menyelesaikan urusan perceraian di sini? Kenapa sih? Ini tentang keegoisan ya. Ya, tuh kan, ini ada yang mau menyudahi ini nih, tapi hati masih belum bisa move on dari si suaminya atau dari si istrinya ini, ataupun yang udah berpisah, yang udah pernah berumah tangga ini ya, masih energi mantan suami dan mantan istri yang belum bisa bercerai dalam batinnya. Ada yang nanti tuh kembali lagi, ada nih energinya ya. Ada energi yang akan kembali di sini ya, mungkin udah ngerasa baik-baik aja, udah ngerasa mulai menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sepertinya kakak, aku suka memimpikan mantan aku, Kak. Mungkin kalian masih energinya bisa kembali, guys. Karena apa? Ketika berpisah itu kalian lebih baik, lebih akur, lebih saling memaafkan bisa di sini. Ini untuk couple, ada yang ingin berpisah, ada yang sudah berpisah ingin kembali lagi. Mudah-mudahan diberikan jalan ya Tuhan Yang Maha Kuasa, membukakan pintunya untuk bisa kalian bersama dalam suka dan duka gitu. Karena ada anak kecil di sini yang bahagia banget ketika orang tuanya bersama lagi ada di sini. Ada yang belum bisa keluar dari siklus kesendirian karena masih memikirkan tentang bagaimana anaknya, takut punya bapak tiri, takut punya ibu tiri yang kayak gitu ya, takut diapa-apain ya, amit-amit ya. Oke, nah ini untuk selanjutnya ya, untuk yang berpasangan dua-duanya, yang couple sama yang single di sini akan ada kebahagiaan. Yang udah putus bakal nyambung lagi, yang udah berpisah bercerai ada indikasi untuk comeback again ya. Minimal ada silaturahmi untuk bertemu di sini ya. Karena ketika yang datang ke kalian itu kebanyakan orang-orangnya yang yang menipu kamu, guys, di sini ya. Ini entah energi lama atau energi baru, pacar lama atau pacar baru, suami yang lama, mantan yang udah lama nggak ketemu, ini bakal pengen ketemuan lagi sama kamu ya. Yang kayak gini, ada bimbingan spiritual dalam jiwamu yang mengatakan aku harus kembali lagi sama dia. Ada gitu dalam mimpi ya. Ada beberapa yang udah mimpi sama mantan masing-masing, diketemu di satu frekuensi kasih sayang nih. Ketika misalnya kalian udah bersama dengan orang baru, tiba-tiba kasih sayang kalian sama dia terlalu besar dan kalian nggak mendapatkan kasih sayang dari dia, otomatis di sini kalian mengharapkan kasih sayang dong. Lalu kalian mulai membandingkan kasih sayang mantan kamu sama pasangan kamu yang sekarang, misalnya lebih sayang mana gitu sama siapa nih. Ada indikasi untuk bisa kembali apa enggak di sini ya. Ada indikasi untuk kembali. Soalnya pasangan kamu yang sekarang itu lagi berdealing sama third party, cinta segitiga ya, yang membuat kamu sakit. Atau di sini ada seseorang yang udah melakukan perselingkuhan dengan orang lain gitu, dengan pasangan yang bersegi-seginya itu ya. Dia mendapat kekecewaan dari pasangannya dan ingin kembali ke kamu. Nah, kenapa dia ingin kembali ke kamu? Karena dia udah didolimin sama ceweknya atau cowoknya yang udah dia selingkuhin kayak gitu, yang udah nyelingkuhin kamu. Nah, di sini dia ingin kembali melakukan kembali ya dari nol, pengen sama kamu gitu. Nah, ini kamu mau nerima nggak? Dia ketakutan banget, guys. Ini energi tentang dia ya.
orang yang udah ninggalin kamu di sini, yang kamunya mungkin udah menikah gitu ya, atau yang kamu masih belum bisa lupain mantannya kamu tuh, dia itu kenapa gitu pengen kembali. Kalaupun misalnya mau kembali kan kalian udah nikah. Ini tentang seseorang yang dulu udah pernah ninggalin kamu, ataupun yang ini yang udah nikah, yang udah punya pasangan nih, yang udah sakral ya, udah resmi menikah. Itu pacar kamu yang dulu itu ninggalin kamu karena lagi kecantol sama cewek lain atau cowok lain. Nah, ini yang belum menuju untuk menikah ya, yang masih berjauhan di sini. Ada seseorang yang ingin kembali menjalin silaturahmi dengan kamu di sini ya. Oke, Scorpio ya. Karena kamu itu katanya baik banget, kalau lagi ada rezeki suka membelikan hadiah sama dia gitu. Kenangan-kenangan indah ini membunuhnya gitu ya. Dia lagi sendiri sekarang, dia sendiri. Dia berharap kamu juga masih bisa memaafkannya, kamu masih bisa menghargainya. Maafkan dia katanya, waktu dulu nggak bisa ngehargain kamu bukan apa-apa katanya gitu ya. Dia masih banyak hal-hal yang belum selesai. Karena jujur aja untuk yang kemarin tuh pasangan kamu tuh banyak konflik banget guys. Orang yang dibutuhin di keluarganya mungkin sibuk, nggak bisa ngurusin kamu kayak gitu ya. Dia masih merasa bahwa kamulah satu-satunya yang selalu membantu dia dalam keadaan susah, dalam keadaan apa ya yang membuat dia itu ya kalau titik terendah lah. Dia ingat waktu kalian bantu, ingat dengan kasih sayangmu. Dia sedih mengingat perpisahan ini. Dia ingin rekonsiliasi tapi dari nol katanya. Dia ingin kamu bisa melupakan semua kesalahan dia. Mau nggak? Kan kamu masih ada di hati dia sampai kapanpun. Dia bilang, sampai kapanpun aku akan tetap mencintaimu. Balikan atau tidak buat aku bukanlah segalanya, tapi aku nggak mau kalau sampai kehilangan kamu. Kalau misalnya dia nggak mau kehilangan kamu, nggak apa-apa nggak bisa bersama dengan kamu, artinya dia nggak ingin kehilangan kamu ya. Buat ngapain, buat apa ya kamu digenggam sama dia perasaannya, sedangkan dia masih nggak apa-apa kalau misalnya bukan jodohnya dia, tapi dia nggak mau kamu sama orang lain juga. Buat apa ya? Kalian lebih ke memilih siapa orang yang mau bertanggung jawab terhadap hidupmu, yang mau hidup bersamamu dengan susah ataupun dengan senang. Karena gini ya, dalam berumah tangga itu nggak senang terus, nggak sedih terus ya, nggak dianiaya terus ya, nggak yang namanya kita itu menderita terus ya, happy terus. Karena sedih dan bahagia itu datang bersama. Kesedihan misalnya pagi-pagi, malamnya kita bahagia ya. Ada masalah yang besar gitu, besoknya kita senang lagi ya. Ini ada yang udah rumah tangganya udah hancur sama pasangannya yang dulu yang mau comeback sama kamu di sini ya, yang kamu udah sama orang lain mungkin di sini ya. Gitu, dia ingin mendatangimu, mencoba untuk bisa mengenali sisi kebaikanmu lagi. Jadi kebaikan kamu itu, kasih sayang kamu itu, kata dia itu bagaikan adiktif guys ya. Dia kecanduan sama kasih sayangmu, karena kasih sayangmu tulus, suci dan menyejukkan jiwa di situ ya. Dia ingin mengembalikan semua apa yang udah pernah kalian berikan kepada dia gitu. Dia udah menyesal banget, udah ngerasa udah ngerasa ternyata kalian itu adalah sebuah cahaya kehidupan untuk dia. Karena nggak ada kalian dia murung banget guys ya. Dia sudah mulai berpikir mana yang terbaik ya, mana yang nggak baik buat dia. Dia ingin melupakan salah satu di antara pasangan-pasangannya yang lain. Itu nggak ada artinya katanya, cuma kamu. Dia sedang dalam dua pilihan ya, entah kerjaan ataupun orang yang lain, tapi dia tetap terhubung ke kamu. Itu yang menyebabkan dia pengen pilih kamu. Ini kartu yang terakhir, ini kartunya semua aku bacain ya. The finally answer ya, jawaban terakhirnya adalah dia nggak mau ceroboh lagi ya, udah mau berubah, udah nggak mau lagi melakukan kesalahan lagi yang sama yang pernah dia lakukan mungkin sama pasangannya yang dulu ya. Dia udah nggak akan mencoba untuk mendengarkan opini orang lain yang belum tentu yang terbaik buat kamu atau buat dia. Dia nggak mau kamu diomongin sama siapapun. Di sini dia ingin mencoba untuk mengambil jalannya sendiri. Mau disetujuin atau nggak disetujuin bagi dia bukan masalah, karena yang menjalani semuanya adalah dia katanya. Jadi kemarin itu kalian itu berpisah karena ada ketidakrestuan lah gitu ya, atau salah satu di antara keluarga atau temennya mungkin pernah ngomong apa gitu ya yang membuat dia itu jadi ke-trigger gitu, nggak mau melanjutkan gitu. Dia pergi mencari cewek lain, ataupun ada yang menjodohkannya dengan cewek lain atau cowok lain di sini yang membuat dia ternyata yang dijodohin sama temennya itu, yang temennya ngasih
solusi gitu, malah bikin dia sakit, malah bikin dia menjadi menderita. Akhirnya dia kecarian ya, akhirnya dia mencarimu. Kamulah satu-satunya bintang di hati dia, kayak gitu, yang selama ini dia tinggalkan. Engkaulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku ya. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu ya. Nah gitu katanya ya. Oke, ini ada inisial nama. Oke, ini inisial nama, ada huruf I. Aku zoom dulu ya, kayaknya kelihatan deh kalau ini. Gak perlu di zoom. V, B, O. Ada apa yang harus aku baca di sini? Z, S. Ini ada energi ya. M, T, N. Ini energi buat yang single dan yang couple. Terus apa lagi? A dan E. Oke, ada apa ya? Ada 2 mantan kalian yang udah kalian buang, yang gak berarti. Terus di sini kalian merasa lagi hidup kalian merasa tercerahkan di sini. Kalian ketemu sama seseorang yang nanti tuh bakal bikin kalian bahagia. Kayak kalian tuh punya nyawa lagi gitu, kayak ada kehidupan baru gitu ya. Jadi nyawa kalian itu kayak dicas gitu ya, ketemu sama orang ini ya. Ciri-cirinya dia orang yang udah lama kalian kenal. Dia menilai kamu tuh angka 10. Jadi kamu tuh spesial banget buat dia gitu. Nah, terus di sini juga ada orang yang pinter banget. Kayaknya pinter, orangnya ahli matematika kali ya. Karena dia suka banget sama kamu, dia cerdas banget ya. Terus ini juga ada perempuan juga yang energi feminim gitu ya, yang suka banget sama kalian. Kalau kalian yang lagi nontonnya pas maskulin, ceweknya cerdas banget, pinter banget ya. Nah, terus ada lagi beberapa juga di sini yang pinter nipu, ada ya yang pinter nipu, ada yang cerdas. Kalau orang yang cerdas nggak terlalu pinter, tapi dia cerdas. Kalau orang yang pinter dia pasti nipu ya, karena apa? Akalnya banyak. Oke, di sini ada yang kalian berdealing sama bos-bos besar ya, yang punya kapasitas bisnis. Di sini businessman lah atau businesswoman, ataupun di sini salah satu yang nonton zodiak ini itu salah satunya adalah bos besar, ataupun dia sebagai bos ya, sebagai pemimpin dari perusahaannya, yang di sini menyukai seseorang ya, yang tinggi, putih, rambutnya agak ikal-ikal. Di sini dia itu suka juga sih sama kamu gitu ya. Nah, terus di sini tentang seseorang yang mengatakan bahwa kamulah satu-satunya yang bernilai di matanya, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia ketemu sama kamu itu memang udah lama sih pernah kenal, tapi belum terlalu intens. Nah, ketika misalnya kalian pernah sama dia nih hubungan, tapi udah lama gak ketemu, 1 tahun 2 tahun kemudian, nah dia mulai kepikiran, mulai pengen cari tahu kamu di mana gitu. Ini ada seseorang yang bakal nyariin di mana alamat kamu, di mana rumahmu, dan kamu apakah udah menikah atau belum ya di sini ya. Karena Scorpio ini masih ada yang nyari-nyari juga, walaupun dia sebetulnya tahu kalau kalian tuh udah punya pasangan kayak gitu ya. Nah, apalagi nih? Salah satunya kalian bakal ketemu di FB ya. Ada yang nanti mungkin di medsosnya, di IG-nya, atau nanti masuk ke WhatsApp kalian. Dia mulai ingin bersilaturahmi di sini ya. Katanya gini, seseorang yang pergi dari kalian bilangnya gini, aku cuman pergi sementara, nanti aku kembali lagi. Mungkin dia ada bisnis ataupun ada kebutuhan lain lah. Mungkin dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, dia udah bikin kamu sedih, udah sering ninggalin kamu sendirilah kayak gitu. Dia mau minta maaf, mau kembali sama kamu, mulai dari nol lagi, katanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang udah couple, yang udah menikah, ya kalian kasih tahu yang sebenarnya bahwa kalian udah nikah. Jangan sampai kalian pura-pura kalian masih single, kan kasihan ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Scorpio. Semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan kejadian kehidupanmu ya.
ambil baiknya gitu ya, ambil yang bermanfaatnya gitu, yang bagus-bagusnya aja ya. Semoga kalian di sini dicerahkan dan banyak banget rezeki yang mampir dalam kehidupanmu, dimudahkan untuk urusan jodoh dan segala hal yang kalian inginkan itu diwujudkan gitu ya. Makasih Scorpio, dadah.